Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berarti kalian masih semangat. Ya, anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Ya. Apa itu? Kreatif. Berpikir. Oleh siapa? Nah, siapa itu Bapak? Tahu ini siapa? Jokowi. Aku udah pernah ketemu Jokowi. Di Pertama atas. kali waktu Jokowi jadi presiden. Ya, tuh ya. Ini biodata Bapak. Ini Bapak menerima penghargaan dari Jokowi. Pakai oman deh. Nah, ketika mendengar kata kreatif, apa yang dipikirkan oleh kamu semua? Apa? Kreatif. Apa berarti? Otak. Apa lagi? Akal. Otak kamu tidur, cemerlang dan sebagainya. Kreatif itu kamu bisa tahu tentang apa itu kerja keras, inspirasi, ide, manfaat, hidup, imajinasi, solusi, dan lain sebagainya. Kalau kamu kreatif, kamu akan menjadi makhluk yang sukses dunia akhirat. Karena orang-orang yang kreatif itu adalah orang-orang yang beda, yang pengen menjadi anak-anak yang sukses di kehidupannya. Ya. Nah, mengapa materi ini penting? Kenapa? Supaya apa? Materi ini penting ya, anak. Supaya apa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Kenapa materi untuk berpikir kreatif itu penting? Supaya kalian akan mahir berpikir kritis, kreatif, dan melakukan strategi-strategi pembelajaran. Kalau kalian kreatif, maka kalian akan bisa melakukan sesuatu berbeda dengan yang lain, bahkan lebih sukses. Disuruh Pak Guru nyuruh kamu bikin kubus dari karton, kamu berpikir kreatif bagaimana kalau bikin kubusnya bukan dari karton tapi dari kardus yang lebih kuat, sehingga bangunannya lebih kuat. Ketika sudah jadi, kamu kreatif. Guru cuma suruh bikin pakai kardus, pakai karton. Saya bikin kardus tapi kurang menarik, saya warnai, dikasih warna, dicat dan lain sebagainya. Ketika di kelas, kamu bukan hanya mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah, tetapi juga lebih melakukan sesuatu dengan nilai yang lebih. Itulah kreatif. Kalau kalian berpikir seperti itu, akan menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Nah, orang yang berpikir kreatif mempunyai dua belah otak, yang kiri dan yang kanan. Biasanya orang-orang kreatif itu dua-duanya dipakai. Kalau kamu nggak kreatif, biasanya hanya memakai otak kiri saja, gitu ya. Angka, kamu mengenal angka, garis, logika, daftar hitungan, dan sebagainya. Sedangkan otak kanan, ya, yang sebelah sini, kamu gunakan untuk musik, untuk seni, warna, dimensi, dan biasa ingatannya jangka panjang. Coba Bapak tanya ke sini. Kamu ke sini, waktu jalan ke sini, cium tangan ibu nggak? Ibu pakai baju apa waktu kamu cium? Baju kerja. Ya, biru dan sebagainya. Ada yang ingat?
Ingat saya Pak, baju merah saya Pak. Kamu ingat yang Avenger? Lupa? Lupa kan? Lupa Pak. Coba kalau Bapak tanya, saat ulang tahun yang berapa kamu di ulang tahun yang besar? Yang ketiga, yang kedelapan. Nah di sana acaranya apa aja? Ada permainan, badut dan sebagainya. Kamu ingat? Padahal itu 5 tahun yang lalu. Ya. Dia menggunakan otak. Apa lagu yang kamu suka? Pokoknya Ame. Kapan pertama kali dinyanyikan? Iwan Fals. Kamu ingat lagu-lagu itu di otak kan? Coba kamu ingat pelajaran yang tadi Bapak berikan, ingat nggak? Apa pelajaran? Yang 3 hari yang lalu Bapak ngajarin apa? 3 hari yang lalu. MTK. Bapak ngajarin apa? Ya. Berarti masih ingat. Tapi ketika sudah terlalu lama, seminggu kamu sudah lupa belajar apa. Tapi kalau ketika kamu gunakan itu dengan gambar, musik, dan sebagainya akan ingat. Roni itu yang bercanda. Makanya orang-orang kreatif ketika mengerjakan sesuatu dia biasanya menggunakan media. Bapak kalau belajar selalu diiringi, dulu waktu SMA selalu diiringi dengan lagu. Jadi sambil belajar sambil dengerin lagu. Kadang-kadang murotal, kadang-kadang musik instrumental supaya kita otaknya dibantu, gitu ya. Nah, selanjutnya, apa itu kreatif? Kreatif adalah suatu nanti kalian membacanya sudah bagus, ya. Nanti kameramen boleh baca. Nah, makanya suatu kemampuan yang terkait cara berpikir yang divergen. Divergen itu berbeda. Orang yang monoton dia tidak kreatif. Orang kreatif itu adalah orang yang memikirkan sesuatu pengen lebih bagus lagi. Seperti kalian disuruh main bola, ya, ada bola basket. Karena pengen main bola kaki, akhirnya bola basketnya buat main. Nggak boleh Pak. Kreatif. Oh. Disuruh masuk jam 7 pagi karena kesiangan, akhirnya loncat dari kamar mandi. Kreatif. Nah, seperti itu. Tapi kreatif yang bagus. Ya, Kancil kreatif nggak? Ketika disuruh mau dimakan oleh buaya, si Kancil pengen, ini ada binatang yang besar. Itu kan saya pengen tahu berapa jumlah buaya. Coba dibariskan dari ujung hulu ke ujung sana. Akhirnya buaya berbaris. Akhirnya dia loncati buaya dan lewat dan nggak jadi dimakan karena dia kreatif, gitu ya. Nah, kamu juga harus kreatif. Bagaimana menyelesaikan masalah bukan hanya dari jawaban, tapi kamu mencari jawaban lain atas masalah itu. Nah, menjadi kreatif itu berarti melihat sesuatu seperti orang lain, tetapi memikirkan sesuatu yang berbeda. Ngerti nggak? Kamu melihat orang lain nih, Fitri bisa mengerjakan itu dalam 1 malam, ngerjain PR dalam 1 malam. Bagaimana saya bisa ngerjain itu dalam 1 pagi? Bisa, kamu kreatif ngerjain. Ya? Contoh. Nah, proses berpikir kreatif. Ini orang patung Yunani, bangsa Yunani, lagi pikir. Dia lagi berpikir, bagaimana caranya? Nomor pertama adalah rubah paradigma Anda dalam memandang masalah. Ada masalah apa di rumah? Oh, saya masalah Piring Pak. Hah? Piring. Cuci piring. Lalu mengundang masalah itu bukan masalah, tapi itu adalah kewajiban.
Bisa utang. Jadi memandang masalah itu bukan suatu masalah yang besar. Kita bisa mengecilkan. Jadi ketika ini kamu sulit cuci piring, solusinya adalah ini pekerjaan bersama. Kamu bisa minta bantuan adik kamu gitu. Jadi ini Kecil Pak, ada saya Pak. pekerjaan yang ini nggak enak kan? Itu cuci piring. Ini cuci piring bersama-sama. Boleh cuci piring. Tolong itu cuci piring yang ini yang itu. Akhirnya kamu cuci piring satu, yang adik kamu semuanya dicuciin. Itu kreatif. Ya, itu contoh. Contoh, Pak. Lalu yang kedua, berimajinasi, mencoba menemukan inspirasi yang kreatif. Melamun itu bukan suatu yang salah. Melamun itu berpikir bagaimana menyelesaikan masalah. Bapak sering bagaimana menyelesaikan masalah ketika kamu menghadapi masalah dengan cara berpikir sejenak, bisa cari tempat yang lain. Bisa itu di WC, bisa di kamar mandi, ngelamun. Aduh, biasanya kalau di kamar mandi. Dan jangan melamun atau memikirkan masalah di waktu sholat, nggak boleh. Biasanya waktu sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ini udah doa. Jangan lama di dekat kuburan. Ya, jangan seperti itu. Waktu-waktu ngelamun silakan berinspirasi ketika setelah sholat. Setelah sholat kamu berdoa, silakan melamun setinggi-tingginya, membaca doa setinggi-tingginya kepada Allah agar diselesaikan masalah. Nah, yang ketiga adalah membuka toolbox kotak perkakas masalah itu. Toolbox itu adalah kamu menyiapkan ide-ide kamu, lalu kamu buka. Bisa di dalam otak kamu, bisa dalam bentuk tulisan yang telah kamu tulis, gitu, ide-ide kamu. Atau dalam otak kamu dibuka materi-materi atau ilmu-ilmu yang kamu terima, gitu ya. Lalu mencari pemecahan masalah yang dapat digunakan. Akhirnya yang kelima adalah Menemukan ilham. Memecahkan masalah solusi. Berpikirlah kreatif. Ketika guru Bapak menyuruh kamu membuat rumah, ya, maka kamu akan membuat rumah sekreatif mungkin. Ada yang buat dari kardus, ada yang buat dari karton, bahkan ada yang buat sesuai rumahnya. Orang yang kreatif adalah ketika disuruh itu dia akan mencari sekreatif mungkin, semurah mungkin, tapi semenarik mungkin, gitu ya. Bikin rumah dari kardus, ya, dari kardus dibuat. Setelah jadi dia tidak ini udah jadi belum, tapi dia langsung dicat, lalu dikasih pernak-pernik di dalam rumah dan sebagainya. Berbeda orang yang nggak kreatif, disuruh bikin rumah ya dari karton yang lembek, gitu ya, lalu ditempelkan jadi rumah. Ketika ditempel gini ambruk, gitu ya. Intinya kalau orang kreatif adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah dan lebih bagus. Nah, bagaimana cara berpikir kreatif? Pertama, setiap masalah kamu jawab, saya pasti bisa. Bapak pernah disuruh benerin komputer, Bapak nggak tahu. Bisa, bener. Ya, Benar nggak? Bapak katakan bisa betulin, padahal nggak tahu. Terus hancur. Dicari dari Google, dari buku, cari gimana betulin komputer. Komputer yang meledak. Hah? Akhirnya, ya, dengan kreativitas Bapak sekarang sudah bisa betulin komputer. Ya, karena proses belajar. Katakan pasti bisa, walaupun kamu belum bisa. Berusaha untuk mencari bisa. Disuruh sama guru hafalin surat An-Nas. Wah, nggak bisa, belum hafal. Kamu jangan putus asa. Tuh Miko Pak. Hah? Miko. Anas nggak bisa, Mas. Ada banyak waktu untuk belajar. Maka belajar surat Anas, Qul binas dan sebagainya sampai selesai. Nah, ketika guru agamanya nanya mana surat Anas ya, kamu bisa. Hafalkan surat An-Naba. Susah kan? Melakukan atau Kalau orang wabah. kreatif, dia akan melakukan hal-hal yang kreatif agar kegiatan itu bisa jalan. Lalu membuka ide baru.
ide baru. Ide. Bagaimana cara saya membuat itu? Bukan cuma yang disuruh. Ketika Bapak nyuruh apa? Bapak yang nyuruh, sering suruh ke siapa? Nah, PR. Coba kerjakan PR ini, gitu kan? Nah, orang yang kreatif ketika ngerjain PR bukan cuma PR-nya, tetapi ini ada pertanyaan selanjutnya dikerjain juga. Wah, ini belum. Dan ketika anak-anak lain, ayo sekarang kamu kerjakan halaman itu. Kamu sudah melakukannya. Berarti kamu kreatif. Yang lain masih, ayo yang sudah selesai boleh keluar. Kamu sudah melakukannya. Ketika Bapak tulis nih, Bapak belum turun. Kamu kreatif untuk nulis. Yang sudah boleh keluar, contohnya seperti itu. Nah, kamu ketika yang sudah boleh keluar karena orang kreatif, maka ketika disuruh seperti itu kamu sudah selesai duluan. Yang lain ketinggalan kereta. Ketinggalan kawan kan. Lalu membiasakan bertanya mengapa. Pak, mengapa saya harus nulis? Gitu kan. Boleh tanya. Pak, mengapa harus begini, harus begitu? Orang yang banyak bertanya adalah orang yang akan tahu jalan. Tetapi jangan juga terlalu banyak bertanya. Pak, kayak iklan jin itu ya. Iya, Jin. Nah, itu pertanyaan terlalu banyak. Cukup pertanyaan-pertanyaan yang penting. Ini motor apa kenapa bocor? Jadi ingin tahu. Bapak komputer zaman dulu ya, itu Powi. Karena nggak punya. Powi karena Sendal ya, Pak? nggak punya. Tapi karena waktu beli pertama kali komputernya sering rusak, maka akhirnya minta bantuan teman betulin. Ketika betulin, nggak cuma-cuma betulinnya, dia sambil mengajarkan nih yang salah, yang ini harus benerin seperti ini dan sebagainya. Setelah dia pergi, komputer itu rusak lagi karena udah diajarin betulin. Bisa. Ketika nggak tahu nanya. Terus seterusnya akhirnya Bapak tahu nih mana kerusakannya seperti ini, bisa tahu sendiri. Lalu jangan terjebak kebiasaan yang salah. Kamu biasanya tidur siang, harus ngerjain PR besok, contohnya seperti itu. Karena sering tidur siang, akhirnya malamnya main, nggak dikerjain besoknya. Seperti itu. Ke saya, Pak. Makanya ketika ngerjain PR saat itu juga dikerjain PR-nya. Lalu mengambil keputusan yang positif, jangan yang negatif. Lalu melihat masalah dari sudut pandang yang lain. Menit, Pak. Oke. Proses kreatif. Bapaknya bapaknya Roni Romarum. Kalian harus punya imajinasi. Orang yang kreatif itu adalah orang yang punya imajinasi yang tinggi. Kelihatan lagi lah. Dulu waktu kecil Bapak suka ngumpulin mainan. Mainannya dari apa? Mainannya dari bungkus rokok. Mainannya dari bekas odol. Dari kaleng. Itu mainan Bapak waktu itu. Dan kreatifnya untuk membuat mainan itu buat sendiri. Dibolongin kalengnya, lalu dijadikan mobil-mobilan. Lalu orang-orangnya terbuat dari apa? Kardus. Ya, dari kardus, dari itu dan sebagainya, dan terus menghayal bagaimana membuat sebuah cerita. Akhirnya bisa membangun sebuah cerita sendiri. Kalau nonton Upin Ipin atau nonton siapa? Balper, ya. Kamu bisa bikin cerita sendiri dengan imajinasi kamu sendiri. Lalu ketika punya imajinasi, kamu harus memiliki tujuan. Tujuan kamu ingin apa? Ya. Hasilnya ketika tujuan itu akan menghasilkan sesuatu yang orisinil, yang orang lain tidak punya, atau yang orang lain tidak dipikirkan. Kita sudah memikirkannya. Lalu memiliki nilai yang berkaitan dengan tujuan. Akhirnya kita bisa kreatif. Orang yang kreatif adalah orang yang sukses. Nah, kata Thomas Alva Edison siapa? Penemu apa? Penemu komputer.
tahu ini saat ini itu nggak diciptakan tiba-tiba Thomas Alva Edison bisa bikin lampu. Dia harus melakukan penelitian, percobaan selama ribuan kali. Bikin lampu nggak nyala, bikin lampu meledak, bikin lampu meledak. Akhirnya yang ke-1000 dia bisa bikin lampu, Bollham akhirnya nyala. Seperti itu. Berhasil dijual ya, Pak? Adalah penelitian yang berkali-kali. Jangan nyerah dalam satu kali melakukan. Creative is not magic. Kreatif itu bukan sulap, bukan tiba-tiba kamu bisa. Ya, kreatif is for everyone. Kreatif itu untuk semua orang. Semua orang bisa. Bapak selalu ingatkan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Ya, tidak ada anak yang yang ada anak yang malas. Artinya kalau mau pintar adalah kuncinya rajin belajar. Jadi untuk menjadi kreatif maka kamu harus rajin. Nah, gambar apa yang kamu lihat? Gambar apa? Ada. Astagfirullahaladzim. Ini gambar apa? Pak Amir sama Roni, Pak. Gambar apa? Oke, apa sangkanya? Parman, nggak boleh. Parman, gambar apa ini? Kakek dan oke. Sekarang kita lihat lebih fokus ke satu ini gambar. Fitri, gambar apa nih? Di luar gambar ini, kakek dan ini. Gambar apa? Ada yang berbeda selain gambar kakek dan ini? Gambar apa? Hah? Janggutnya bukan. Ini gambar udah jelas. Oke, ini gambar orang lagi nyanyi. Kok nyanyi? Main gitar. Ini kakinya. Ini mukanya. Ini topi. Topi panjang. Nah ini yang duduk juga sama lagi duduk dengerin dia. Ya? Oke. Iya bener. Ya, sudah? Pak maaf. Ini kumisnya, ini yang dipakai topi. Ini gitar. Ya. Ini kakinya. Ini perempuan yang lagi dengerin di kakinya nih. Ini lagi megang topi. Tepuk tangan. Oke, sekarang gambar apa? Buka. Gambar apa? Wajah apa? Kakek. Ada gambar yang lain? Kambing. Hah? Mbak itu gambar. Ada wajah kayak kakek? Gambar? Rumah. Di sini rumah. Maaf kaca, Pak.